Ya, selamat siang. Nama saya Raka Bima Santosa dan ini teman saya. Saya Vini Kartika Rahmawati. Ya, di sini kita mau mendiskusikan tentang ini tugas benchmarking antara Kemenko PMK ke instansi lainnya. Jadi di diskusi kali ini kita mau bagi ke 3 bagian, 3 atau 4 bagian. Jadi di bagian pertama diskusi ini kita mau identifikasi dulu nih isu yang ada di Kemenko PMK ini apa aja. Terus di bagian kedua nanti kita bandingin nih isu-isu yang ada di atau masalah-masalah yang ada di PMK ini ke kementerian lain. Kalau kita sudah identifikasi salah satunya di Kemenpan RB dan mungkin nanti juga ada kementerian lainnya. Terus bagian ketiga nanti kita mau coba implementasi sama modifikasi sistem atau cara-cara yang ada di praktik yang ada di kementerian lain ini ke PMK. Gimana memperbaiki sistem yang ada di sini. Gitu. Nah, untuk bagian pertama kita identifikasi dulu nih isu yang ada di PMK. Silakan Mbak Vini. Nah, jadi isu yang pertama itu di PMK sendiri itu menerapkan 75% WFH dan 25% WFO. Jadi dikarenakan banyaknya pegawai yang WFH ini mengakibatkan pekerjaan di kantor ini menjadi menumpuk. Ini adalah terkait pegawai Kemenko PMK ini menganggap bahwa WFH ini adalah libur karena mereka bekerjanya dari rumah dan tidak terpantau. Dan juga mereka ini sulit dihubungi oleh atasan dan juga sulit diberikan penugasan. Walaupun mereka diberikan penugasan pun mereka cenderung mengerjakannya nanti-nanti dan cenderung mengerjakannya adalah pada saat di kantor. Jadi banyak sekali pekerjaan yang tertunda dan tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Nah, dari situ saya simpulkan Kemenko PMK ini harus memiliki sistem yang mengatur pegawai yang bekerja secara WFH. Nah, saya menemukan juga bahwa di Kemenpan RB ini telah menggunakan sistem video conference untuk memantau pegawainya yang bekerja dari rumah. Sehingga mereka walaupun bekerja dari rumah, tetap standby di video conference dan tetap melakukan aktivitas bekerjanya seperti biasa. Mungkin saya ingin share mengenai kalimat yang menunjukkan bahwa Kemenpan RB ini memantau pegawainya menggunakan video conference. Nah, ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa WFH ini bukan libur, tapi ASN tetap bekerja meski pertemuannya secara virtual. Jadi mereka ini menggunakan video conference dalam memantau pekerjanya, seperti itu. Dan mungkin juga hal ini bisa diterapkan di Kemenko PMK. Mungkin tidak menggunakan Zoom, mungkin bisa terintegrasi ya video conference ini ke dalam aplikasi Sintegra, sehingga aplikasi ini bisa menghubungkan antara video conference tersebut dengan absensi pegawai, jadi lebih terintegrasi dan lebih terpantau. Seperti itu. Ya, kalau dari masyarakat sendiri, apakah ada isu yang mau ditambahkan? Iya, jadi sama kayak dari Mbak Vini, boleh di stop searching Mbak? Ya, jadi sama kayak di Mbak Vini, saya juga ambil dari tugas yang kemarin, dari hasil analisis komitmen mutu di PMK itu ada beberapa hal kan. Jadi yang pertama ada beberapa isu atau masalah nih di PMK yang setidaknya di unit kerja saya, kebetulan juga saya membapanya di unit kerja yang sama, jadi seperti misalkan ini
manajemen surat masuk keluar. Di sini kan kayak kita masih belum berbasis online, jadi semua surat masuk dan keluar kan ada hard copy-nya ya, harus di print, harus tanda tangan, harus di fotokopi, harus di scan juga. Sedangkan di beberapa kementerian lain juga kan sudah menerapkan e-office ya, jadi semua dokumen itu bahkan ada yang tidak ada kertas sama sekali yang digunakan gitu, bahkan tanda tangan pun pakai tanda tangan digital. Ini juga ada misalkan proses pengerjaan rapat koordinasi berjalan dinas serta disiplin pekerja juga isu yang menurut saya cukup krusial di PMK ini. Terus juga pengguna rapat koordinasi kita kan di Kemenko PMK kan tugas dan fungsi utamanya adalah untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Dan di sini salah satu pekerjaan utamanya adalah melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Di sini sebenarnya kan ada apa ya, dari pandemi ini juga ada hal-hal positifnya ya. Jadi kita dipaksa untuk rapat secara virtual dengan misalnya Zoom meeting gitu. Dari yang sebelumnya harus rapat secara langsung gitu. Kalau rapat langsung itu bedanya kita memerlukan anggaran yang ya lumayan besar ya. Sedangkan kalau rapat daring ini hampir tidak, bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ya. Dan prosesnya pun bahkan lebih simpel karena kita tidak perlu membuat RAB ya, rancangan anggaran biaya gitu. Jadi jauh lebih simpel. Selain efektif juga efisien secara anggaran. Terus juga ada isu penting lagi juga itu masalah disiplin pegawai ini. Saya sama Mbak Vini kan CPNS ya, masih baru dan kebetulan masuk ketika pandemi. Dan ketika jadi di PMK ini absennya lewat aplikasi Sintegra yang bisa diakses lewat handphone Android. Jadi sebelum pandemi ini di PMK ini ternyata pakai absen sidik jari. Dan sekarang lagi ditahan dulu ya penggunaannya. Nah ternyata dari aplikasi Sintegra ini bisa diakalin nih pegawai biar bisa masuk siang atau pulang lebih cepat gitu. Yang jadi masalah adalah sebenarnya sistem absensi ini kan ada di mana-mana ya, ada peraturan menterinya, di kementerian instansi lain juga ada peraturan-peraturan yang atur gitu. Tapi masalahnya di PMK ini penerapan sanksi disiplin ini cukup longgar. Walaupun ada yang namanya pemotongan tukin ya, untuk kalau absennya kurang atau datang telat itu, tapi dengan mudah ini setiap staf ini tinggal mengajukan surat keterangan kalau dia lupa absen, udah selesai, sanksinya jadi nggak ada gitu, nol kan. Apalagi saya juga kebetulan bertemu dengan staf yang masuknya sengaja siang itu, jam kerja itu jam 8 masuk, dia jam 10 baru datang gitu. Itu juga kalau menurut saya isu yang krusial. Nah, itu juga dari saya, Mbak Vini, identifikasi isunya. Mungkin Mbak Vini ada yang lain atau gimana? Ya, kalau dari saya juga masih terkait absensi ya, Mas. Jadi tuh pada saat rapat absensi di Kemenko PMK ini masih menggunakan Google Doc ya, masih menggunakan Google Doc. Sedangkan saya lihat di Kemenpan RB ini sudah terintegrasi dengan aplikasi mereka, yaitu aplikasi Simpan. Nah, di aplikasi Simpan di situ juga mereka ini daftar kehadiran peserta rapat juga terintegrasi gitu, Mas. Jadi lebih terkontrol lah istilahnya dibandingkan dengan kita menggunakan Google Doc yang masih bisa kita edit saat kita unduh menggunakan Excel kan, Mas. Sedangkan kalau di sini ini mereka sepertinya lebih sulit untuk diubah-ubah seperti yang kita mau. Jadi memang menurut saya aplikasi yang mereka pakai ini cukup bisa membawa memberikan kita terobosan baru untuk menggunakan hal yang sama. Mungkin bisa juga dikaitkan dengan Sintegra yang sudah kita miliki. Nah,
Selain itu juga ada juga mengenai isu jadwal rapat ya Mas. Di kedeputian kita sendiri ini, di kedeputian 5, sering sekali terjadi tabrakan rapat antar keasdepan. Jadi dalam satu hari ini bisa terdapat 3 rapat sekaligus yang menimbulkan Pak Deputi ini tidak bisa hadir di semua rapat tersebut. Jadi Pak Deputi harus memilih salah satu dari rapat tersebut mana yang lebih penting. Padahal seharusnya jadwal rapat ini harus lebih rapi ke depannya agar tidak bertabrakan, sehingga dari kementerian lain pun tidak merasa mengapa dari kementerian yang sama ini jadwal rapatnya berbenturan, tetapi mengundang orangnya juga yang masih dalam kategori linil yang sama gitu, Mas. Nah, saya juga lihat di aplikasi SIM, apa ya nama aplikasinya ya? Simpan RB ya kita. Iya, Simpan RB. Dari aplikasi Simpan RB ini juga sudah terintegrasi, Mas. Ada yang namanya aplikasi Sigeta. Jadi aplikasi ini mengenai agenda kegiatan. Jadi pimpinan rapat kan bisa menambahkan di agenda hari apa mereka akan mengadakan rapat yang bisa dilihat oleh anggota keasdepan yang lain, sehingga mereka tidak akan mengadakan rapat di hari yang sama. Jadi lebih rapi ke depannya. Mungkin ke depannya juga di Sintegra bisa ditambahkan yang seperti ini. Ya, sudah Pak. Atau masih ada lagi? Kalau dari saya masih di situ dulu aja, Mas. Silakan Mas Raka apabila ingin ditambahkan. Ya, jadi juga saya tadi ada isu yang terlewat. Jadi di masalah manajemen isu. Kita kan kalau di namanya Kementerian Koordinator kan ya tugasnya mengkoordinir ya, tapi dengan staf yang terbatas ya kita kan satu kasdepan tuh mungkin stafnya hanya 8 atau 9 orang ya. Sedangkan isu yang di koordinasi kan ada banyak banget. Tiap minggu kita tambah isu lagi, tambah masalah lagi, tambah rapat-rapat apa lagi gitu, mengenai ini, mengenai itu. Sayangnya di PMK ini belum ada manajemen isu buat tiap kasdepan ini, tiap unit. Kalau saya juga kan kalau benchmark perbandingan ke PAN RB ini, salah satu juga misalkan Sigeta ini juga bisa dipakai untuk manajemen isu. Jadi dari aplikasi Sigeta ini kita bisa modifikasi, kita bisa kembangkan lagi biar bisa dipakai untuk memanage isu-isu yang banyak ini. Misalkan sederhananya sebenarnya kita bisa tulis misalkan masalahnya apa nih. Misalkan kalau di tempat saya daerah pariwisata, gimana cara meningkatkan pengunjung di Borobudur, di sini, di Prambanan, siapa staf yang bertanggung jawab di PMK-nya, siapa mitra kerja kita, misalnya di Dirjen Kebudayaan, siapa yang bertanggung jawab di sana juga, biar kita bisa tanya-tanya terus, update-update informasinya, apa tindak lanjutnya, apa tujuan dari program atau isu ini yang kita bahas ini, gitu. Kita bisa mulai dengan simpel-simpel itu dulu. Kalau saya lihat dari aplikasi Simpan RB ini. Sama yang tadi juga yang masalah disiplinan juga kan, namanya sebenarnya kan di mana-mana juga ada aplikasi ini karena sedang reformasi birokrasi juga, absen harus pakai, sudah tidak ada absen tulis di kertas lagi ya. Tapi ternyata juga pengaplikasiannya, penggunaannya juga masih belum maksimal karena masih banyak yang males-malesan. Kita juga harus modifikasi sistem yang ada di PMK atau kita bisa tiru tempat-tempat lain. Saya juga sempat dengar kalau misalkan di Dirjen Bea Cukai itu absennya pakai geotagging. Jadi setiap kali di absen itu ada data lokasi di mana di absen. Jadi itu memperkecil kemungkinan dia manipulasi data absen. Misalkan saya pakai GPS atau absennya di rumah itu di kampung, sedangkan yang aku dia sudah absen di kantor gitu. Itu juga sih implementasi sama modifikasi yang bisa dilaksanakan di PMK kalau misalnya semakin ke PAN RB gitu.
Dari Mbak ini ada lagi? Kalau dari saya sih cukup segitu sih, Mas. Ya. Iya, mungkin kita bisa langsung ambil kesimpulan sih ya dari diskusi singkat kita ini sebenarnya di PMK ini kan. Atau dari Mbak Vini mau ngasih kesimpulan? Kalau dari saya mungkin di PMK ini butuh aplikasi seperti Sintegra mungkin ya. Tetapi yang lebih bisa mencakup semua kegiatan yang ada di PMK ini, Mas. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Mbak, kalau dari diskusi kita yang singkat ini sebenarnya bisa langsung dapat kesimpulan. Di PMK kan sebenarnya ada aplikasi Sintegra itu. Nah, masalahnya aplikasinya belum belum hebat atau belum banyak lah yang bisa dijangkau dari aplikasinya. Jadi kesimpulannya kalau bisa ya kita bisa meningkatkan aplikasi Sintegra ini biar bisa nyampe ke yang masalah-masalah tadi tuh, yang masalah rapat, masalah agenda, masalah absensi dan sebagainya. Supaya ya, karena tujuan utama kita kerja kan bukan buat kita sendiri ya, tapi buat pelayanan ke masyarakat. Itu kalau yang Ya, benar. kita. Ya. Ya, jadi setelah kita diskusi, itu yang tadi kita dapatkan. Mungkin Mas Raka ada lagi yang ingin disampaikan? Ini udah cukup ya, udah 15 menit lewat juga ya. Mungkin segitu saja diskusi dari kita. Sekian. Terima kasih.